properti waktu itu jadi kayak monkey bisnis kalau sekarang. Kayak Ake, kayak Lohan, kayak bunga Anturium waktu Indonesia. Itu kan monkey bisnis juga. Semua beli berharap orang lain beli lebih mahal. Semua orang beli berharap orang lain lebih mahal. Itu namanya monkey bisnis. Nah, sehingga melebihi kebutuhan, harusnya nggak perlu sebanyak itu rumahnya, tapi semua jadi beli properti, jadi kelihatannya kebutuhan rumah tinggi. Developer beramai-ramai bangun terus. Bangun habis. Jadi semua akhirnya over kebanyakan. Harga properti mulai turun 2006, orang-orang nggak bisa refinancing lagi, harga properti turun dan berefek ke MBS dan CDO, tidak laku lagi, semua kekurangan uang dan terjadi krisis. Karena semua macet kreditnya, nggak punya uang semua, tabungannya macet semua, orang mau ngambil tabungan nggak bisa, karena uangnya udah masuk ke KPR itu kan nggak bisa ditarik, nggak bisa cepat ditarik, sehingga terjadi kemacetan kredit besar-besaran. Akibatnya Amerika masuk ke resesi tahun 2008, 9 juta pekerjaan hilang, itu sekitar 6 juta dari angkatan kerja, 6% dari angkatan kerja, gede juga, tiba-tiba ada 9 juta orang kehilangan pekerjaan. Dan itu baru pulih 2014. Dari pemerintah Amerika, waktu itu suntik 700 miliar dolar. 700 miliar dolar itu 700 billion US dollar. Itu berarti kan 700 miliar, 700 triliun, berarti 1000 triliun. Pokoknya banyak lah, uangnya pokoknya banyak. Harga properti waktu itu jatuh 30%. Nah, tapi teman-teman, nah ini ada yang menarik nih. Ada yang mendapatkan keuntungan dari turunnya, dari terjadinya subprime mortgage itu. Jadi setiap masalah itu pasti ada yang bersinar. Dan dia bukan penyebabnya loh, dia cuman mengamati dan dia melihat ada yang salah, kemudian dia ngambil posisi dan dia tepat sekali. Nah, siapa dia? Salah satunya ada perusahaan investasi namanya Sion. SCION. Saya kalau bacanya salah ya maaf. Ini Inggrisnya Inggris Jogja ya toh. Sion, SCION. Ini perusahaan investasi dipimpin oleh mantan dokter namanya Michael Burry. Melihat ada keanehan. Dia melihat ada keanehan di pasar MBS, Mortgage Based Securities tadi, tahun 2005. Tahun 2005 dia melihat adanya pembayaran-pembayaran yang tidak lancar, nasabah-nasabah yang dengan skor yang harusnya rendah, tidak layak dibiayai, kok dibiayain. Terus dia juga melihat bunganya mengambang, sehingga pelan-pelan ketika bunganya mulai jatuh tempo, mulai normal, orangnya pada nggak bisa bayar. Sehingga dia, ketika semua orang yakin bahwa KPR tidak mungkin macet, dia yakin, seyakin-yakinnya akan macet, dia akan ngomong. Dia melawan arus. Ketika semua orang bilang nggak mungkin macet, dia bilang macet. Pasti macet. Ini hanya masalah waktu. Padahal semua waktu itu ngomong tidak mungkin macet. Nah, melihat anomali tersebut, Dr. Michael Burry mengajukan ke bank produk yang disebut CDS. Apa itu CDS? Credit Default Swap. Dia bertaruh ke bank bahwa itu pasti macet. Banknya bilang, nggak mungkin toh Pak. Ya sudah, kita taruhan. Kalau itu macet, saya dapat duit. Kalau itu nggak macet, saya bayar premi. Jadi istilahnya dia, kalau orang lain yakin nggak macet, dia yakin macet, sehingga dia bikin produk, dia ngomong ke perusahaan investasi, perusahaan asuransi, ke bank, dia bikin produk CDS. Bertaruh bahwa KPR macet. Semua pada ngomong nggak mungkin macet. MBS nggak mungkin macet. CDO nggak mungkin macet. Dia bilang macet. Sehingga dia bikin
dibikinin, waktu dia ke bank, dibikinin produk, bukan bank sih, perusahaan insurance kayaknya. Dibikinin produk, namanya CDS itu, Credit Default Swap. Setiap tahun, Beauty harus bayar, kalau MBS-nya lancar, dia bayar. Tapi kalau macet, dia dapat 20 kali dari premi yang dia bayarkan. Jadi dia bertaruh dalam 20 tahun macet. KPR, sementara orang-orang bilang nggak mungkin. Sehingga ketika dia ngajuin CDS, diketawain orang-orang, semua orang beramai-ramai mau menjual CDS ke Beauty. Diketawain Beauty. Nah, satu itu. Yang nomor 2 adalah Mark Baum. Dia juga bankers. Ada bankers yang salah telepon, ada perusahaan, ada orang keuangan yang salah telepon ke dia. Tadinya mau nawarin ke Dr. Beauty juga, tapi jatuh teleponnya ke Mark Baum. Dia heran, kok ada orang yang mau bertaruh 1,3 miliar dolar untuk CDS ya? Ada apa ini? Nilai yang besar sekali, 1,3 miliar dolar loh. Terus dia cek, apa benar MBS akan macet? Dia cek, ternyata dia melihat rumah-rumah baru yang selesai dibangun oleh developer memang laku. Tapi dari 100 rumah yang dibangun, hanya 4 yang terisi. Sisanya kosong. Berarti terjadi oversupply. Bahkan kalau teman-teman nonton filmnya judulnya Big Short. Teman-teman nonton. Saya rekomen filmnya, Di film itu dilihatin rumahnya sampai kolam renangnya ada buayanya. Saking nggak pernah ditempati oleh orang-orang, jadi ada buayanya. Kedua, dia melihat banyak orang-orang yang tidak layak dibiayai. Termasuk pekerja imigran, orang luar negeri datang ke sini, dibiayai KPR-nya. Lah orangnya kok hilang gimana? Tetap dibiayai. Karena beranggapan, orangnya yang pergi, propertinya diambil, dijual aku. Lebih untung kok malahan. Bagus, orangnya nggak bayar, nggak apa-apa. Propertinya lebih mahal. Mikirnya gitu. Dan pekerjaan-pekerjaan yang aneh-aneh, bahkan kalau di film Big Short, orang striptease, penari telanjang itu dibiayain juga. Padahal kerjaannya nggak jelas. Ya. Padahal kredit scoringnya rendah, nomor 2. Ketiga, dia menemukan juga bahwa kebanyakan KPR adalah bunga mengambang, floating rate, itu rawan kenaikan. Sekarang orang itu kan layak karena bunganya diturunin. Kalau bunga normal, orangnya ini rontok. Nah, itu dia melihat itu juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada namanya mortgage broker atau orang-orang yang jualan mortgage. Jadi dia bantuin KPR dari bank dan mereka dapat komisi setiap pencairan. Nah, banknya kan bingung cari orang yang mau KPR. Akhirnya banknya cari broker, agent, orang-orang yang bantu orang lain yang mau cari KPR. Direct sales yang agent properti, bukan agent properti, agent KPR. Nah, agent ini dapat komisi besar karena bank juga nanti bisa jual MBS atau CDO-nya kan. Jadi komisinya dia besar sekali sehingga menghalalkan segala cara nasabah-nasabah yang tidak layak diarahin ke tetap masuk KPR. Dan terjadi fraud KPR. KPR-nya fraud tinggi sekali, tertinggi sejak 1933. Tingkat fraud KPR tinggi sekali. Jadi waktu itu udah kacau balau. Tingkat kredit macet juga naik terus, jadi tadinya 1%, sekarang sudah sampai 4%. Jadi mulai naik terus. Tapi Bank Sentral menganggap, ini temporary, nggak apa-apa. Masih normal, batasnya itu 8%. Kalau 8% baru kita mulai hati-hati. Ini baru 4%, enteng, nggak apa-apa. Padahal biasa 1%. Sudah naik 4%. Dan perusahaan rating tetap memberikan rating bagus ke MBS. Ke MBS tetap dikasih rating bagus karena mereka dapat komisi. Dan mereka takut customer-nya kalau nggak dikasih rating A, lari ke perusahaan rating lainnya. Sehingga mereka kasih A terus. Dan komisi pengawas dari pemerintah juga tidak mengawasi karena kekurangan orang akibat pengetatan anggaran. Tahun segitu-segitu Amerika lagi pengetatan anggaran sehingga komisinya, kayak kalau di Indonesia mungkin OJK-nya ya, OJK-nya kekurangan orang jadi nggak bisa ngawasin. Nah itu bahaya sekali. Semua
lengkap ya kan. Dan semua orang waktu itu yakin KPR bagus, properti pasti naik terus. Jadi nasabah kalau tidak bisa bayar, nggak apa-apa, refinancing, dibiayai ulang, tinggal appraise ulang, nilainya lebih besar, ambil uangnya itu, kasih ke orangnya untuk bayar angsuran. Bom waktu, tambah lama, meledak bener. Edan, waktu itu zaman edan, sesat kalau itu saya bilang. Akibatnya Bury borong, tadi Baum juga borong. Investor ketiga adalah perusahaan investasi namanya Brown, yang direkturnya, yang pemimpinnya namanya Jamie, bergandengan dengan Ben. Kalau di film Big Short, yang jadi Ben itu Brad Pitt. Dan mereka membaca ramalan Bury di koran. Waktu itu mereka baca dan mereka ngomong, iya bener loh. Dan mereka memutuskan mengikuti. Jadi ada tiga company itu yang ikut beli CDS rame-rame. Dan tahun pertama, Bury gagal. KPR tetap lancar. Diketawain, tambah diketawain. Nah, gila Bury beli CDS. Gila, orang gila. Hanya orang gila yang beli CDS. CDS untuk mortgage, untuk untuk produk mortgage ini. Tahun kedua, gagal lagi. Diketawain. Nah, bahkan Bury diomel-omelin sama orang-orang yang nitip duit di Bury. Kamu gila, apa bertaruh KPR macet, mana ada sejarahnya KPR kok macet itu. Nggak mungkin KPR macet. Semua orang marah-marah. Tapi yang dilakukan Bury apa? Karena uangnya semakin tipis. Bury sekarang nggak belinya CDO lagi. Dia tidak CDF terhadap CDO yang jelek-jelek. Dia bertaruh lebih besar lagi. Sekarang dia bertaruh terhadap MBS. Dia ngomong. Kenapa dia bertaruh itu? Karena MBS preminya lebih murah. Kalau CDO preminya tadi 5% sampai 10%, karena asumsinya 10-20 tahun kan macet. Berarti preminya kan 5-10% dari nilai taruhannya. Sekarang dia ngambil taruhan yang MBS. Karena lebih murah preminya. Mungkin cuma 1% atau 2% dari total yang dipertaruhkan. Yang dibiayai tadi. Wah, tambah orang tambah mikir, ini orang gila. Yang CDO aja nggak macet, kok dia mau bertaruh MBS macetin loh. Tapi ya namanya perusahaan asuransi waktu itu ya terima-terima aja. Oh nggak apa-apa, terima duit. Seneng-seneng aja. Oh itu orang gila, store duit ya diterima. Dan akhirnya apa? Nah akhirnya teman-teman silahkan nonton film Big Short. Cari ya di Netflix, YouTube, atau dimanapun cari filmnya itu. Itu adalah salah satu film favorit saya. Selain film The Founder yang minggu lalu kita bahas. Big Short adalah salah satu favorit saya. Karena itu membahas tentang KPR dan keuangan. Saya tuh senang sekali. Bidang KPR itu saya senang sekali. Ada propertinya, ada keuangannya. Itu adalah produk yang saya sukai. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian subprime mortgage ini? Satu, teman-teman. Keyakinan pasar. Bahkan keyakinan ahli-ahli keuangan legendaris sekalipun bisa salah. Semua orang waktu itu ngomong KPR yang nggak mungkin macet. Gila, apa KPR macet? Mana ada sejarahnya KPR macet. Orang itu lupa, di Indonesia 97 sudah macet Indonesia. Mereka belum belajar. Jadi waktu 2008, Indonesia bisa lolos. Kenapa? Karena Indonesia sudah ngalamin tahun 97. Amerika baru ngalamin 2008. Jadi waktu itu kita udah tahu. Enggak, Indonesia kuat. Indonesia sudah kejeduk, benjol tahun 97. Tahun 97 kan KPR gila-gilaan macetnya. 2008 relatif tidak terlalu masalah. Tapi balik lagi nomor satu, keyakinan pasar, keyakinan ahli-ahli ekonomi, keahlian ahli-ahli keuangan, keyakinan ahli-ahli keuangan belum tentu benar, teman-teman. Dan keyakinan mereka tidak membuat suatu fakta menjadi benar. Belum tentu membuat faktanya benar. Jadi teman-teman kalau sudah punya pendirian, yakin dengan hitungannya, jalan. Tidak perlu banyak mendengar omongan orang. Nomor dua, keyakinan bahwa properti harganya pasti naik. Itu sesat, teman-teman, kalau menurut saya. Saya tidak setuju bahwa properti pasti naik. Ngawur, kalau saya bilang.
Ada kalanya properti menjadi harganya stabil, tidak naik, bahkan mungkin turun. Indonesia 2020 lalu, menurut saya turun. Memang secara umum, ya kalau ditarik semakin lama, semakin panjang, kemungkinan properti naik. Properti itu bisa naik kenapa? Satu, karena luas bumi itu sudah fix. Sementara jumlah orangnya nambah terus. Akibatnya apa? Kebutuhan tanah semakin lama semakin banyak. Ketika banyak orang yang rebutan, maka harganya akan naik, termasuk properti atau tanah. Itu yang menyebabkan properti satu naik. Kedua, yang menyebabkan properti naik itu adalah pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonominya tumbuh, maka propertinya menjadi naik. Karena tadinya orang yang punya rumah 45 meter persegi sekeluarga, ketika menjadi ekonominya naik, pengennya nggak rumah 45, 100 luasnya. Nanti kalau sudah lebih kaya lagi, masa 100 rumahnya, 200 luasnya, terus nambah terus. Nah itu mereka, orangnya nggak nambah pun, kalau ekonominya naik, terjadi tarik-menarik properti sehingga harganya menjadi lebih mahal. Dan kita kan bisa ngitung pertumbuhan ekonomi berapa, pertumbuhan penduduk berapa, sehingga properti naiknya ya kurang lebih mestinya loh ya, mestinya di angka itu, 2 itu. Karena penentu kenaikan itu sebenarnya 2, dari pertumbuhan penduduk dan dari pertumbuhan ekonomi. Kalau properti naiknya, anggap aja Indonesia pertumbuhan penduduk 1,7%, ya 2% lah ya. Terus pertumbuhan ekonominya 3%. Ya berarti Indonesia mestinya naik 5%. Mestinya loh, tapi belum tentu flat, rata 5%, enggak. Mungkin naik 10%, terus flat, naik sedikit, sesuai dengan angkanya tadi. Kalau naiknya terlalu tinggi, itu berarti beresiko nanti stuck dia. Kalau turun, berarti beresiko naik. Dia akan berusaha rata. Dalam jangka pendek, mungkin gini-gini. Tapi dalam jangka panjang, dia relatif jelas. Kalau orang bilang dalam jangka pendek itu seperti voting, bisa naik turun. Dalam jangka panjang itu timbangan. Kalau angkanya itu pasti jelas. Kalau semakin jangkanya semakin jauh. Oke, lanjut. Ketiga, lembaga pemeringkat juga bisa salah. Jangan ngomong, itu pasti A. Pasti bagus. Sekitar 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun lalu Indonesia juga, di Indonesia, saya nggak mau sebutin nama perusahaannya. Ada juga perusahaan yang seperti itu. Obligasi, peringkatnya di peringkat bagus oleh perusahaan rating. Perusahaan ratingnya juga top namanya. Ternyata Januari di rating bagus, April pingsan langsung. Collapse. Ada. Jadi maksud saya teman-teman, jangan percaya 100% ke perusahaan rating juga. Tetap kita harus punya pertimbangan yang rasional. Jangan cuma ikut-ikutan. Ya, itu bisa jadi bahan pertimbangan. Tapi bukan berarti absolut 100%. Enggak. Tetap kita harus rasional. Mereka manusia, mereka bisa salah juga. Nah, kemudian nomor 4, ciri-ciri properti bubble atau properti yang mau meletus. Itu adalah tingginya tingkat pelanggaran kredit. Kredit semakin ngawur-ngawuran, fraud, itu berarti resikonya semakin tinggi, properti akan meledak. Ketika semua orang bilang, properti pasti naik, semua orang invest properti. Itu artinya properti sudah waktunya meledak. Kita masih ingat, tahun 2010, 2011, 2012, properti Indonesia gila-gilaan. Beli, habis. Terus seperti itu. Antri, orang sampai untel-untelan, desek-desekan untuk antri beli properti. Hasilnya 2014, 2015, 2016, 2017 properti relatif stuck, nggak naik. Bahkan 2019, 2020 ini turun. Nah, itu teman-teman hal yang bisa kita pelajari dari subprime mortgage. Saya kumpulin data ini dari macam-macam, dari film Big Short, dari Wikipedia, dari Google,
dari YouTube, teman-teman silahkan pelajari lagi lebih dalam. Mudah-mudahan hari ini sharingnya bermanfaat untuk teman-teman. Jangan sampai subprime ini kejadian. Dan sekarang properti lagi bagus-bagusnya. Kalau saran saya, teman-teman jangan fokus ke kenaikan harga properti. Saya selalu punya prinsip, properti itu harganya naik, itu bonus. Yang penting tiap bulan income-nya bagus. Udah selesai. Kalau naik, nggak apa-apa. Bonus. Karena kenapa? Karena properti naik atau turun itu kontrolnya susah sekali. Ngontrolnya susah sekali. Lebih gampang ngontrol income dari properti itu. Kalau pendapat saya loh ya. Makanya saya dari dulu selalu fokus, yang penting pokoknya bisa bayar angsuran, income-nya bulanannya bayar angsuran ya sudah. Prinsip saya kan komodo. Properti itu komodo. Cari properti yang komodo. Properti yang komodo itu apa? KO, kerja ogah. Kita ogah kerja, caranya gimana? Properti menghasilkan passive income bagi kita. MO, mengangsur ogah. Caranya gimana? Kita udah ogah kerja, propertinya yang kerja, menghasilkan passive income bagi kita. Passive income-nya lebih besar dari angsuran, sehingga kita ogah mengangsur juga. Nah, yang ketiga, DO, DP juga ogah. Kita nggak mau keluar DP, caranya gimana? DP sekecil-kecilnya. Fokus ke income propertinya. Dari 3 hal ini, menurut saya yang terpenting adalah mengangsur ogah. DP dan income ini nomor 2-3 lah. Yang paling susah ini nomor 2 ini. MO, mengangsur ogah. Kita harus mencari properti yang income-nya besar. Jangan pernah ngomong, nggak bisa, tiap bulan nombok, nggak apa-apa Pak. Properti pasti naik. Duh, itu sesat kalau saya bilang. Siapa bilang properti pasti naik? Mungkin dalam jangka panjang benar kata-kata itu. Tapi dalam jangka pendek belum tentu loh teman-teman. Dalam jangka setahun 2 tahun belum tentu. Bisa turun. Gitu ya teman-teman. Oke, thank you atas kesempatannya hari ini. Sudah join, thank you. Sehat selalu jaga protokol kesehatan. Salam sehat selalu, salam passive income property. Sorry kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih.